Hati-hati, drone mahal-mahal malah nanti bisa nyemplung ke laut. Simak terus tipsnya. Assalamualaikum Kang Mas Bayu, ketemu lagi di channel Walet Rider. Alhamdulillah Kang Mas Bayu bisa ketemu lagi hari ini ya. Dan hari ini Kang Mas Bayu, aku mau kasih tips lagi nih. Tips menerbangkan drone di laut nih. Nah sebelum lanjut videonya Kang Mas Bayu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dong. Kalau udah klik tombol subscribe-nya, jangan lupa aktifin juga tombol loncengnya, biar Kang Mas Bayu nanti bisa nonton video-video keren kayak ini nih. Oke, kalau udah, matur nuwun Kang Mas Bayu. Oke, kali ini Kang Mas Bayu, karena kemarin aku baru traveling dan alhamdulillah lancar, termasuk nerbangin drone-nya nih. Drone mungil yang super hebat kalau aku bilang, dan harganya murah. Dan kali ini aku mau kasih tips nih biar Kang Mas Bayu bisa aman nerbangin drone di laut. Kayak kemarin aku pas di vlog Pantai Lampon. Di atas ini nih kalau Kang Mas Bayu pengen nonton. Nah, tips yang pertama nih Kang Mas Bayu. Yang pertama adalah memilih jenis drone. Tidak semua drone itu tahan angin Kang Mas Bayu. Jadi Kang Mas Bayu harus pinter-pinter milih drone nih. Apalagi kalau Kang Mas Bayu pemula, baru jadi YouTuber pemula, udah keluar uang banyak buat beli drone, drone-nya jatuh. Entah itu di laut atau dimanapun. Jadi Kang Mas Bayu simak terus tipsnya nih. Memilih jenis drone. Kang Mas Bayu aku saranin, kalau Kang Mas Bayu masih YouTuber pemula, belilah drone yang murah. Murah tapi berkualitas gitu loh. Dan memang sudah teruji banyak orang yang memakai drone itu dan bagus hasilnya. Contohnya kalau aku pakai drone DJI Spark. Drone DJI Spark ini kecil dan harganya murah. Harganya cuma 4.500.000 second ya. Loh kok second Kang? Beli drone kok second? Loh nggak apa-apa Kang Mas Bayu. Kalau ada drone second dan kualitasnya masih bagus, belum pernah crash itu tabrakan atau jatuh gitu ya, ini masih bisa dipakai dan hasilnya masih bagus. Kenapa nggak beli drone yang masih second super itu, daripada beli yang baru nanti harganya anjlok pas kita jual, mending beli second tapi kondisinya masih super. Jadi ketika kita nanti mau upgrade drone, tidak terlalu rugi Kang Mas Bayu. Aku pilih drone DJI Spark. Kenapa pilih drone DJI Spark? Mungkin Kang Mas Bayu udah pernah nonton reviewnya tentang drone DJI Spark. Kan terbangnya nggak jauh Kang, kan terbangnya nggak bisa lama Kang. Oke, aku bahas nih. Jadi drone DJI Spark ini memang nggak bisa jauh, maksimal 500-600 meter. Itu pun udah lumayan bagus. Kalau 1 km nanti pulangnya yang nggak kuat baterainya, karena baterainya memang nggak lama. Nah, kalau nggak bisa jauh, buat apa beli drone DJI Spark Kang? Ya karena kebutuhan. Buat apa kita beli drone yang bisa terbang jauh, yang jauhnya di atas 1 kilo? Buat apa? Ibaratnya kalau aku udah nerbangin ini, jauhnya 200 meter aja itu udah kecil banget dan rasanya itu udah deg-degan gitu loh Kang Mas Bayu. Apalagi kalau udah nggak bisa dilihat sama mata kita, itu drone kemana, ya memang di layar bisa kelihatan, tapi kan kita nggak tahu kondisi di kanan kiri drone ini ketika terbang. Jadi kalau aku cukup DJI Spark, 200 meter pun udah cukup. Nah ini contohnya kemarin pas di vlog Pantai Lampon. Ini drone nggak jauh. Untuk yang pertama ini di Pantai Suwuk, di depan Pantai Suwuk di JLSS ya, jalur lingkar selatan-selatan. Itu di situ paling cuma jarak 50 meter dari posisiku. Nah ketika di jembatan juga kurang lebih itu 50 meter. Ketika di Tanjung Karang Penganten, untuk pas di jembatan itu juga paling kurang lebih 50 meter, malah nggak ada kayaknya. Dan ketika di ujung Tanjung Karang Penganten itu jauhnya 200 meter. Itu pun udah cukup. Jarak segitu, gambarnya udah jelas, dan itu pakai DJI Spark. Terus kenapa beli DJI Spark juga? Karena DJI Spark ini termasuk drone yang tahan angin. Jadi Kang Mas Bayu nggak usah khawatir ketika ada angin yang, ya jangan angin yang kenceng banget ya. Kalau angin yang kenceng banget, drone gede pun yang sekiranya harganya low budget itu pun nggak kuat. Jadi untuk
angin yang lumayan lah, ini udah kuat gitu. Namanya juga low budget, mending beli yang ini. Terus yang kedua Kang Mas Bayu, sebelum Kang Mas Bayu menerbangkan drone, Kang Mas Bayu penting banget untuk ngecek baterai drone Kang Mas Bayu. Apapun drone Kang Mas Bayu, sebelum terbang ceklah baterainya, cek voltasenya masih tegangannya masih stabil apa enggak, terus baterainya kembung apa enggak, karena itu penting banget untuk kelancaran nanti ketika drone itu terbang. Jadi ketika di atas semua itu beres, normal semua, di atas insya Allah tidak ada kendala Kang Mas Bayu. Jadi cek dulu baterainya Kang Mas Bayu, dan juga cek juga baterai remote-nya. Nah ini baterai remote kan untuk kendali drone, jadi itu penting banget untuk dicek. Lah nanti kalau drone-nya masih ada baterainya tapi remote-nya udah habis baterainya gimana? Bingung kan? Karena ini penting banget peran remote ini untuk mengontrol semua gerakan dan semua apa yang diambil di drone kita. Selanjutnya cek juga baling-baling Kang Mas Bayu. Kenapa baling-baling? Ya karena drone terbangnya dari baling-baling. Kalau nggak ada baling-balingnya nggak bisa terbang Kang Mas Bayu. Jadi udah cek baterai udah, baru cek baling-baling. Karena baling-baling ini sobek sedikit pun itu udah bahaya banget di drone. Jadi sangat penting sekali safety di baling-baling ini Kang Mas Bayu. Sobek sedikit pun jangan nekat diterbangkan, mending ganti yang baru. Toh juga kalau Kang Mas Bayu beli drone ini ada propeller atau baling-baling cadangan, walaupun second, makanya beli di kios rumah drone tuh. Jadi aku rekomendasiin banget, aku nggak di endorse, nggak ada kerjasama dengan kios rumah drone, tapi karena aku tahu kios rumah drone itu bagus, karena kios rumah drone itu masih authorized sama DJI, beli di situ aja. Nah itu Instagramnya namanya kios rumah drone ya, tinggal cek aja di Instagram. Oke, setelah cek baling-balingnya Kang Mas Bayu juga penting banget untuk ngecek yang namanya sensor. Smart drone itu pasti ada sensornya, maksudnya DJI ya. Karena ini aku mudengnya DJI, jadi aku bahas DJI di sini, produk-produk drone dari DJI. Cek sensornya. Kenapa sensor itu harus dicek dulu? Karena sensor adalah perangkat safety dari drone itu sendiri. Nah, terutama sensor bawah, sensor depan. Kalau drone Kang Mas Bayu selain DJI Spark mungkin ada DJI Mavic Pro ya, itu lebih banyak lagi sensornya. Itu dicek semua. Kenapa harus dicek? Ya karena kebersihan dari sensor ini. Jadi kalau sensor ini kotor, walaupun ada debu pun itu bisa berakibat fatal. Nah contohnya kalau DJI Spark ini, kalau ada debu atau kotoran di sensornya, sensor bawah, dia bisa lompat kodok. Lompat kodok itu gimana? Jadi kalau diterbangkan, dia langsung lompat-lompat terus posisinya, nggak bisa tenang. Karena sensor ini adalah sensor bawah yang bisa mendeteksi benda di bawahnya, rata atau tidaknya gitu. Jadi penting banget untuk dicek sensornya. Nah setelah cek sensor Kang Mas Bayu, cek juga gimbal dan kameranya. Ini sebelum menerbangkan drone ya Kang Mas Bayu, memang harus banyak banget yang dicek. Nah cek juga gimbal dan kameranya, apakah gimbalnya masih bisa gerak, tidak ada yang terkendala, dan lensanya juga dicek juga ada kotorannya apa enggak, ada jamurnya apa enggak, biar nanti hasilnya di atas bagus, nggak terkendala. Oke, selanjutnya Kang Mas Bayu, setelah ngecek gimbal dan kamera, penting juga untuk memilih tempat take off nih Kang Mas Bayu. Take off itu terbang ya, posisi dari tangan kita, terus drone itu terbang ya. Aku saranin banget Kang Mas Bayu kalau terbangin drone itu pakai tangan aja, jangan ditaruh di bawah, karena di bawah itu banyak debu, jadi mending pakai tangan. Dan memilih tempat take off Kang Mas Bayu. Kang Mas Bayu harus melihat sekeliling Kang Mas Bayu ketika menerbangkan drone ini. Apakah di situ banyak angin, turbulensi angin ya. Jadi banyak tempat, contohnya kayak di lembah, itu nanti terjadi turbulensi angin yang bisa mengganggu terbangnya drone ini. Malah drone ini nanti bisa mobat-mabit. Apa ya mobat-mabit? Bahasa Indonesianya itu terbangnya nggak beraturan pokoknya, mobat-mabit. Nah, itu
harus dicek juga. Nah, contohnya kayak vlog di Pantai Lampon. Dari beberapa footage ini, aku memilih tempat take off yang aman, jauh dari angin lembah. Pun kalau di situ banyak turbulensi angin, terbangkan lebih tinggi, jangan terlalu rendah. Karena biasanya angin yang tidak beraturan itu yang di bawah, Kang Mas Bayu. Nah, setelah memilih tempat take off yang aman, Kang Mas Bayu udah memastikan tempat di situ aman. Perhatikan arah angin dan kecepatan angin, Kang Mas Bayu. Kenapa harus memperhatikan arah angin dan kecepatan angin? Jadi gini, untuk kecepatan angin, kita bisa mengukur kira-kira drone kita itu kuat apa enggak. Kalau memang enggak kuat, karena angin itu terlalu kencang, jangan memaksakan untuk menerbangkan drone. Eman-eman, sayang Kang Mas Bayu sama drone-nya. Nanti kita udah keluar uang banyak, drone-nya bisa crash gara-gara kita terlalu ego, terlalu memaksakan, jatuh karena kesalahan kita. Jadi perhatikan kecepatan angin dan arah angin. Untuk arah angin, aku saranin Kang Mas Bayu terbangkan di tempat yang arah anginnya itu membantu untuk kembali. Ya, untuk kembali ke tempat take off. Jadi misal nih, aku ngadep selatan nih, aku terbangin, nah anginnya dari selatan ke utara. Oke lah, nggak apa-apa. Itu malah membantu nanti ketika pulang. Jadi walaupun kita terbangnya ngelawan angin, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Toh juga nanti pas pulang bisa dibantu oleh angin yang arahnya ke utara. Karena itu memudahkan drone itu pulang. Ya memang di semua tempat drone pasti akan melawan angin. Untuk terbangnya, untuk pengambilan footage-nya. Cuma yang lebih penting lagi Kang Mas Bayu, perhatikan arah angin. Bisa membantu drone itu untuk pulang apa enggak. Jadi kalau kita memperhatikan arah angin, itu bisa safety banget. Drone kita bisa terbang dengan aman, pulangnya juga aman. Kayak gitu Kang Mas Bayu. Oke, selanjutnya, sebelum terbang, Kang Mas Bayu juga harus memperhatikan arah cahaya matahari. Tadi sudah arah angin, kecepatan angin, ini arah cahaya matahari. Loh, kenapa Kang? Kok sampai ke arah cahaya matahari? Ya memang sampai sedetail itu. Karena kalau kita menerbangkan drone, sorot kameranya kita itu ngelawan cahaya matahari, pasti hasilnya backlight. Nah, contohnya di Pantai Lampon ini. Ketika aku nerbangin drone di Tanjung Karang Penganten ini, kenapa aku milih dari arah barat ya Kang Mas Bayu, ke arah timur. Dan itu kameranya juga menghadap ke bawah. Nah, karena arah cahaya matahari itu dari barat. Karena posisi di situ udah sore. Jadi aku terbangin jangan sampai melawan cahaya matahari biar hasilnya bagus. Nah, ini contohnya di footage drone ini. Itu hasilnya bisa maksimal. Ini dengan DJI Spark yang harganya murah, kuat, tahan angin, dan ini tidak terbang terlalu jauh, cuma 200 meter. Dan hasilnya bagus kayak gini Kang Mas Bayu, dengan memperhatikan arah cahaya matahari. Oke, selanjutnya Kang Mas Bayu, setelah sudah diperhatikan semua itu, kita coba nih take off. Ketika kita take off Kang Mas Bayu, kita operasikan drone dengan hati dan kontrol yang tenang. Loh, kenapa Kang? Ya karena kalau kita grogi, masih khawatir banget drone kita nanti jatuh, jangan maksain untuk terbang. Karena kenapa? Karena kita menerbangkan drone itu benar-benar harus full control. Kalau hati dan ya kita nggak tenang, gimana nanti kita bisa mengoperasikan drone di atas? Kita sendiri aja nggak tenang, apalagi nanti drone-nya di atas. Kayak gitu Kang Mas Bayu. Oke, selanjutnya Kang Mas Bayu. Setelah terbang Mas Bayu, ketika drone udah di atas, perhatikan juga baterai Kang Mas Bayu. Jadi sebelum terbang, Kang Mas Bayu harus ngecek baterai dulu. Dan setelah terbang, ketika drone udah di atas, juga harus dicek baterainya Kang Mas Bayu. Karena kenapa? Baterai itu adalah durasi drone kita ketika terbang. Kalau aku sendiri, durasi amannya adalah baterai kondisi sudah 30% harus pulang. Karena 30% sampai ke 0% itu adalah waktu kita untuk pulang. Ya jangan sampai 0%. Jangankan 0% Kang Mas Bayu. 5% atau 10% aja itu udah batas nggak aman. Saran aku, baterai 30% harus sudah pulang. Jadi harus diperhatikan banget dari baterai drone dan baterai remote juga Kang Mas Bayu. Oke, selanjutnya Kang Mas Bayu, cara landing nih. Untuk landing hampir mirip dengan pas take off. Perhatikan juga arah angin,
kecepatan angin dan juga tempat untuk landing. Dari arah angin Kang Mas Bayu dan kecepatan angin, sebisa mungkin Kang Mas Bayu harus bisa memulangkan drone dengan bantuan angin. Kalau saran aku loh, dengan baterai yang sudah 30% dan dibantu dengan angin yang mendorong drone kita untuk pulang, itu lebih bagus untuk landingnya Kang Mas Bayu. Dan tempat untuk landing, perhatikan tempat untuk landing Kang Mas Bayu. Jangan sampai tempat itu sangat rawan dengan turbulensi angin, karena bisa mengganggu drone kita ketika mau landing. Jadi baterai udah 30%, terus terjadi angin yang tidak beraturan, itu bisa mengganggu landingnya drone kita. Oke, kesimpulannya Kang Mas Bayu, untuk Kang Mas Bayu yang jadi YouTuber menggunakan drone, marilah kita menggunakan drone dengan bijaksana, jangan sampai mengganggu kepentingan orang lain, jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Gunakanlah drone dengan sewajarnya dan secukupnya, jangan sampai melanggar peraturan nih. Karena kita sebagai pilot drone itu harus patuh dengan peraturan, termasuk dengan ketinggian drone ketika terbang, juga tempat yang dilarang untuk terbang, itu harus diperhatikan Kang Mas Bayu. Oke, matur nuwun sangat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau Kang Mas Bayu mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan salam walet rider.